Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian nahwu kita, masih dengan menggunakan kitab Matan al-Ajurumiyah, yang alhamdulillah kita telah sampai pada bab selanjutnya, yaitu bab la nafiya lil jins. Bab la yang la yang menafikan jenis, yang termasuk ke dalam salah satu daripada kategorinya isim-isim yang dinasobkan, yang keseluruhannya berjumlah 15 isim. Nah, salah satunya itu adalah isimnya la. Silahkan bisa dibuka kitabnya halaman 190 kalau yang pakai sarah, atau matannya juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati rahim Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ruhi syai' mu'allif fi hadzal kitab Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad Abu Dawud Sunnah Haji. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a rizqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a mardana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakati dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babula an-nafiyati lil jins. Bab menjelaskan tentang la nafiyah lil jins. Ya'lam anna la tansibu an-nakirat bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirah wa lam tatakarrar la. Nahwu la rajula fid dari. Ketahuilah bahwasanya la itu dapat beramal menasobkan isim-isim nakirah dengan tanpa tanwin. Beramal seperti pengamalannya inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Idza basyaratin nakirat walam tatakarrar la. Ketika la bertemuan langsung dengan isimnya, yaitu isim nakirah, dan tidak ditikrar la-nya. La-nya tidak diulang. Nahwu la rajula fid dari. Seperti contoh la rajula fid dari. Di sini maulud syahid lafaz rajula itu isimnya la yang dinasobkan dengan tanpa tanwin. Karena la sudah memenuhi syarat, yaitu tidak ditikrar dan bertemuan langsung dengan isim nakirahnya. Nah, sekarang bagaimana ketika tidak bertemuan langsung? Nah, fa illam tubashirha wajaba ar-raf'u wajaba tikrarula. Maka ketika la ini tidak bertemuan langsung dengan isimnya, maka wajib untuk dibaca rofa. Wajib untuk dibaca rofa alal ibtida wa wajaba tikrarula, dan wajib la untuk ditikrar. Contoh la fid dari rajulun wala imra'atun. Tidak ada laki-laki maupun perempuan di dalam rumah. Nah, wa in takarrarat la jaza ya'maluha wa ilghauha. Dan ketika la ini ditikrar, maka akan ada konsekuensi lagi. Apa konsekuensinya ketika la ini ditikrar? Nah, konsekuensinya ketika la ini ditikrar, maka jaza ya'maluha wa ilghauha. Maka boleh diamalkan, boleh diilghakan. Diamalkan berarti dengan menasobkan tanpa tanwin. Diilghakan berarti dengan dirofakan alal ibtida. Maka fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wala imra'ata, wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'ata. Boleh diamalkan berarti la rajula, boleh diilghakan dibaca la rajulun, ya. Itu. Jadi mengenai pembahasan la nafiyah lil jins ini,
Itu ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, bahwa la ini dapat beramal seperti pengamalannya inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, tapi bi ghairi tanwin. Dan syaratnya itu yang jelas di sini, satu, idza basyarat, ketika bertemuan langsung. Berarti mengecualikan ketika tidak bertemuan langsung. Semisal khobar didahulukan, makanya di beberapa kitab syarah itu ada penegasan syarat tambahan, khobar tidak boleh mendahului isimnya. Karena apa? Karena konsekuensi daripada khobar mendahului isim, yaitu la tidak bisa bertemuan langsung dengan isimnya. Misalkan dalam contoh la rojula fiddari, ketika fiddari sebagai khobarnya didahulukan, kita baca la fiddari rojulun, maka konsekuensinya isim dengan la tidak bisa bertemuan langsung. Maka ada penambahan syarat, khabar tidak boleh mendahului isim. Itu agar merealisasikan syarat basyarat, yaitu bertemuan langsung. Kedua, isimnya harus berupa isim nakirah. Berarti mengecualikan isimnya itu berupa isim ma'rifat. Karena kalau isimnya itu ma'rifat tidak bisa beramal. Misalkan la zaidun fiddar. Itu la zaidun, tidak bisa la zaida. Karena isimnya itu berupa isim ma'rifat. Walam tatakarrar, dan tidak ditikrar la-nya itu. Karena kalau la-nya ini ditikrar, maka akan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu di akhir keterangan jaza i'maluha wa jaza ilgha'uha. Boleh diamalkan, boleh diilghakan. Itu konsekuensi ketika la itu ditikrar. Dan syarat tambahan lagi itu isimnya atau la itu tidak dimasuki oleh huruf jar. Nah, ketika la itu dimasuki oleh huruf jar, maka la pun tidak bisa beramal. Contoh misalkan sirtu bila zadin, saya bepergian tanpa membawa bekal. Nah, itu bila zadin, la di situ tidak beramal. Karena karena la dimasuki oleh ba huruf jar. Maka dibaca bila zadin, nggak dibaca bila zada, enggak. Itu karena dimasuki oleh huruf jar. Itu syaratnya ya. Kemudian kita pun perlu mengetahui bahwa isimnya la itu ada beberapa tipe. Apa saja tipe daripada isimnya la? Tipe-tipe daripada isimnya la itu ada 3. 1 berupa mufrad, 2 berupa jumlah ya. Nah, jumlah ini apa? Jumlah di sini itu adalah mufrad ya. Mufrad mudhof ya. Maaf, bukan jumlah. Mufrad mudhof dengan shibe mudhof ya. Mufrad itu ketika isimnya la itu berupa mufrad, maka hukumnya dinasobkan dengan tanpa tanwin ya, dinasobkan dengan tanpa tanwin. Ya di sini yaitu ketika isimnya itu berupa isim mufrad, contohnya yang di sini di kitab la rojula itu. Nah, ada juga isimnya la berupa mudhof. Misalkan la ghulami ya, la ghulami atau la ghulama zaidin. Nah, di situ ghulami atau ghulama zaidin itu dimudhafkan pada ya atau dimudhafkan pada lafaz zaidin. Maka hukumnya dinasobkan. Nah, dinasobkan la ghulama ya, nasobnya mudhaf ya, dinasobkan dengan fathah tanpa tanwin. Tapi tanpa tanwin ya karena dia mudhaf kepada mudhaf ilaih. Dibaca la ghulama zaidin fiddar atau la ghulami zaidin fiddar yang muqaddar. Itu tipe isimnya la yang kedua berupa mudhaf. Atau tipe isimnya la yang ketiga yaitu shibeh mudhaf. Nah, shibeh mudhaf itu apa? Sesuatu yang bertemuan dengan lafaz yang bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Seperti la taliba ilmin mamqutun. Ya, la taliba ilmin mamqutun atau la
la tali'an jabalan, ya, la tali'an jabalan, la tali'an jabalan. Nah ini tali'an jabalan, ini tali'an isimnya la yang syibeh mudhof, yaitu karena berteman dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya, yaitu jabalan. Wahai orang yang la tali'an, tidak ada orang yang mendaki gunung. Tidak ada orang yang mendaki gunung, itu dhaifun, orang yang lemah misalkan. Nah, di sini tali'an itu isimnya la yang yang diamal oleh la dengan dihukumi dengan diamal nasab tapi dengan tanwin. Karena apa? Karena berupa syibeh mudhof. Jadi yang tanwin itu dua, syibeh mudhof dengan mudhof. Hanya mudhof ini enggak ada tanwin ya karena mudhof dimudhofkan. Tapi hakikatnya dia nasab dengan tanwin. Nah, nasab yang bi ghairi tanwin itu ketika isimnya la itu berupa mufrad, ya. Jadi isimnya la itu ada 3 tipe. Mufrad hukumnya mansub bila tanwin, 2 mudhof, 3 syibeh mudhof. Mudhof dengan syibeh dengan syibeh mudhof ini mansub bitanwin. Hanya mudhof itu tanpa tanwin ya karena hukumnya idhofa enggak ditanwini. Nah, kemudian di sini dijelaskan. Nah, ketika tidak bisa bertemuan langsung dengan isimnya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi maka wajib ar-raf'u. Wajib untuk dibaca rafa. Nah, bagaimana ketika la ini tidak bertemuan langsung dengan isimnya? Itu salah satunya ya dengan sebab ketika khobar itu didahulukan. Makanya ada penambahan syarat atau ada penegasan syarat oleh ulama dalam syarah-syarahnya. Khobar tidak boleh mendahului isimnya. Ya sama saja sih maknanya. Khobar tidak mendahului isimnya itu maksudnya adalah agar la dengan isimnya itu bisa bertemuan langsung. Karena ketika khobar itu didahulukan, maka la dengan isimnya menjadi tidak bertemuan langsung. Nah, ketika tidak bertemuan langsung, maka konsekuensinya wajib dibaca rafa dan la untuk ditikrar. La fid dari rajulun walam ru'atun. Nah, kemudian berlanjut, ketika la ini ditikrar, maka apa konsekuensinya? Nah, ketika la ini ditikrar, maka konsekuensinya la yang pertama ini boleh 2 wajah. Boleh diamalkan, boleh diilghakan. Diamalkan itu berarti diamalkan, dinasabkan dengan tanpa tanwin ketika isimnya mufrad. Dinasabkan dengan tanwin ketika isimnya mudhof atau syibeh mudhof. Itu. Nah, ketika la yang pertama itu diamalkan ya, 2 wajah yaitu amal dengan ilgha. Nah, yang pertama ketika isimnya la yang pertama itu atau ketika la yang pertama itu diamalkan, maka untuk isimnya la yang kedua atau la yang kedua ini boleh dibaca 3 wajah. Boleh fathah, boleh nasab, boleh rafa. Ya. Boleh nasab, boleh fathah, boleh rafa. Aduh, enggak ada spidolnya. Enggak apa-apa. Kita angan-angan saja. Contoh misalkan la rojula fiddari walam ro'ata boleh, walam ro'atan boleh, walam ro'atun boleh. Ya. Itu. La ketika diamalkan, la yang pertama diamalkan, maka untuk la yang kedua isimnya itu boleh dibaca 3. Awas dipahami ya. Apa 3 wajah ini? Boleh fathah, boleh nasab, boleh rafa. Maka kita baca la rojula ini ketika diamalkan ya, ketika la-nya diamalkan. La rojula fiddari walam ro'ata. Nah, di sini mahalul syahid isimnya la yang kedua. Ini boleh 3. Ketika la yang pertama itu diamalkan. Apa saja 3 wajah ini? Boleh fathah dibaca lam ro'ata, boleh walam ro'atan, boleh walam ro'atun. Itu.
ketika dii'malkan. Yang kedua, ketika la yang pertama diilghakan atau dibaca rofa. Berarti kita baca la rojulun fid dari, ya. La rojulun fid dari. Nah, ketika la yang pertama ini diilghakan atau dibaca rofa, maka untuk isimnya la yang kedua itu hanya boleh dibaca dua wajah. Apa saja? Satu rofa, dua fatah, ya. Satu rofa, dua fatah. Berarti kita baca la rojulun fiddari walam ro'atun boleh, walam ro'ata boleh. Tidak boleh dibaca walam ro'atan, ya. Tidak boleh dibaca walam ro'atan. Nah, alasannya kenapa? Alasannya ini. Yang pertama, ketika diamalkan boleh 3 wajah. Boleh fatah, boleh nasab, boleh rofa. Alasannya apa saja? Dibaca fatah isimnya la yang pertama, itu alasannya karena diatofkan kepada apa? Diatofkan kepada isimnya la, ya, isimnya la yang dibaca fatah bi ghairi tanwin. Ya, isimnya la yang dibaca fatah bi ghairi tanwin. Kemudian boleh dibaca nasab. Ini karena diatafkan pada isimnya la secara mahal. Karena isimnya la secara mahal itu dibaca nasab. Tapi secara lafzonnya itu dia dinasabkan tanpa tanwin. Ketika berupa mufrad. Nah, ketiga dibaca rofa itu karena diatafkan kepada apa? Kepada mahalnya la beserta isimnya yang mahal rofa karena ibtidah, ya, karena ibtidah. Nah, sedangkan yang kedua ketika diilghakan itu hanya boleh 2, yaitu karena satu, ya, diatofkan pada la, isimnya la. Kedua, karena diatofkan kepada la beserta isimnya yang mahal rofa alal ibtidah. Tidak ada alasan untuk bisa dibaca nasab, ya. Nah, maka wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ro'atun boleh, walam ro'ata boleh, tidak boleh walam ro'atan. Nah, ketika diamalkan, ya, seperti di atas, la rajula fid dari walam ro'ata, walam ro'atan, walam ro'atun. Maka falhasil isimnya la yang kedua itu ada 3 wajah. Apa 5 wajah. 3 wajah ini dari ketika diamalkan, 2 wajah dari ketika diilghakan, itu ya. Kemudian kita berlanjut kepada babul munada. Babul munada, al munada khamsatu anwa'in. Munada ada 5 macam. Al mufradu al alam, mufrad alam. Wan nakiratu al maksudah, nakirah maksudah. Wan nakiratu ghairul maksudah. Kedua, nakirah ghairu maksudah. Nakirah tapi tidak dituju. Kalau tadi nakirah yang dituju. Wal mudhaf, mudhaf, wal musyabbah bil mudhaf, dan musyabbah bil mudhaf. Fa'amal mufradu musyabbah bil mudhaf, yaitu tadi, ya, mattasala bihi syai'un min tamami maknahu, sesuatu yang bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Fa'amal mufradul alam wa nakiratul maqsudah fa yubnayani 'ala dhamm. Nah, di sini kemudian menjelaskan hukumnya. Hukumnya mufrad alam dengan nakirah maksudah itu hukumnya dimabnikan dham min ghairi tanwin, dengan tanpa tanwin fi halatil ikhtiyar, dalam kondisi ikhtiar, ya, fi halatil ikhtiyar, dalam kondisi biasa. Jadi mufrad alam dengan nakirah maksudah itu dimabnikan dham. Contoh, ya zaidu wa ya rajulu. Nah, ini rajulu ini nakiro yang maksudah. Artinya maksudah, rojulunya itu rojulu yang tertentu. Mungkin kita melihat lelaki yang ada di hadapan kita, kemudian kita memanggilnya, ya rojulu, wahai lelaki. Itu yang dimaksud adalah lelaki yang ada di hadapannya. Tapi kalau nakiro yang ghairu maksudah, ya rojulan, dibaca ya rojulan, dinasabkan. Karena apa? Karena lelaki yang dimaksud itu tidak dituju. Artinya dia misalkan orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat, kemudian meminta pertolongan, dia berucap, ya rojulan, wahai lelaki. Nah, ini lelaki siapapun,
enggak tertuju, maka dinasobkan. Ya rajul wasalasatu al-baqiyatu mansubatun la ghairu. Nah, sedangkan yang ketiga sisanya yaitu nakirah ghairu maksudah, mudhof dan syibh mudhof itu dibaca nasab, tidak yang lainnya. Contoh, ya rajulan khud biyadi, ini rajulan yang nakirah ghairu maksudah. Atau ya ghulama zaidin, ini yang mudhof. Atau ya tali'an jabalan, ya taliban ilman misalkan. Itu yang syibh mudhof, maka hukumnya dinasobkan. Kemudian selanjutnya babul maf'ul min ajli. Bab menjelaskan tentang maf'ul min ajli. Al-mansub wa huwa al-ismu al-mansub alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahwu qaulika qama zaidun ijlalan li amrin. Maf'ul min ajli. Maf'ul yang isim yang dinasobkan, yang disebutkannya isim tersebut itu bertujuan untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan itu. Elatnya, sebabnya apa? Alasannya apa? Qama zaidun ijlalan li amrin. Mahalu syai' lafaz ijlalan di sini disebut dengan maf'ul min ajli karena didatangkannya maf'ul min ajli itu untuk bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Apa sebab Zaid itu berdiri? Oh, sebab Zaid berdiri adalah karena ijlalan li amrin, karena mengagungkan si Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Saya bermaksud menuju kepadamu atau mendatangimu itu karena berharap akan kebaikanmu. Ibtigha'a ma'rufik. Yaitu maf'ul min ajli. Nah, maf'ul min ajli pun ini ada banyak persyaratannya. Nah, mungkin nanti kita akan temui beberapa persyaratan-persyaratannya lebih detail itu di kitab yang mutawalat lebih lengkap lagi, di Amriti, di Mutamimah itu insyaallah nanti ada. Babul maf'ul ma'ah. Kemudian kita masuk ke bab maf'ul ma'ah. Al maf'ul ma'ah wal ismu al mansub alladhi yuzkar li bayani man fu'ila ma'al fi'lu. Maf'ul ma'ah ialah isim yang dinasobkan, yang disebutkannya isim tersebut untuk menjelaskan zat yang menyertai pekerjaan, ya, yang menyertai pekerjaannya seseorang atau pekerjaannya sesuatu. Contoh misalkan ja'al amiru wal jaisha, ma'alu syahid lafan wal jaisha. Al jaisha disebut dengan maf'ul ma'ah karena apa? Karena didatangkannya maf'ul ma'ah al jaisha yaitu untuk menjelaskan zat sesuatu, yaitu al jaisha, sesuatu yang menyertai menyertai pekerjaannya sesuatu lain atau pekerjaannya sesuatu lain, yaitu al-amir dalam hal ini, ya. Dalam hal ini al-amir. Zat menjelaskan zat yang bersamaan dengan dilakukannya pekerjaan oleh sesuatu yang lain, yaitu al-amir. Jadi al-amir di sini melakukan suatu pekerjaan, apa pekerjaannya? Yaitu ja'a. Nah, al-jaisa ini menyertai pekerjaannya al-amir itu, yaitu sama-sama datang, sehingga maknanya ja'a al-amiru wal jaisa, amir atau petinggi ataupun pemimpin itu datang bersamaan dengan para pengawal-pengawalnya atau para tentara-tentaranya. Wastawa al-ma'u wal khushabatan. Sini al-khushabatan juga menyertai al-ma dalam pekerjaan istawa, yaitu samanya air dengan kayu ukuran. Ya, kalau airnya itu 1 meter, ya kayu ukurannya pun menunjukkan 1 meter. Airnya 2 meter, ya kayu ukurannya pun akan naik kepada ukuran 2 meter. Wa ma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad tamma dzikruhuma fil marfu'at. Adapun khabarnya kana dan akhwat-akhwatnya, isimnya inna dan akhwat-akhwatnya itu telah disebutkan sebelumnya dalam bab marfu'at, ya. Wa kadza at-tawabi' faqad taqaddamat hunak. Demikian pun pembahasan mengenai tawabi'nya itu telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, ya. Itu terakhir isim yang dibaca nasab. Nah, kita
Berlanjut kepada isim yang ketiga, yaitu isim-isim yang dibaca jer. Al-marfu'at sudah, al-mansubat sudah, kemudian terakhir itu makhfudat atau al-makhfudat. Babu makhfudatil asma. Bab menjelaskan mengenai isim-isim yang dibaca jer. Al-makhfudatu salah satu aksamin. Makhfudun bil harfi, makhfudun bil idhofah, dan tabi'un lil makhfud. Nah, di sini yang orang kebanyakan mengetahui bahwa isim itu jer hanya dengan satu sebab, yaitu dijerkan oleh huruf jer. Padahal enggak. Isim itu bisa dijerkan dengan 3 sebab. Dijerkan oleh huruf jer, jelas. Dan kedua, bisa juga dijerkan dengan isim, yaitu dengan idhofah, sehingga mudhof itu termasuk daripada amil jer. Ghulamu Zaidin, itu ghulam adalah mudhof, dan mudhof ini termasuk daripada amil-amil yang mengejarkan, namun dia berupa isim muqabil huruf. Kalau huruf itu adalah huruf jer, kalau isim itu dia adalah mudhof. Nah, satu lagi itu adalah tabi'il makhfud, yaitu isim yang mengikuti isim-isim yang dibaca jer, yang jumlahnya ada berapa? 4 ya. Yang pertama badal, atof, kemudian taukid, satunya lagi yaitu apa? Naat, atof, badal, taukid. Itu isim-isim yang mengikuti terhadap isim-isim yang sebelumnya. Nah, wa amal makhfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bimin. Nah, kemudian yang pertama adalah isim yang dijerkan dengan menggunakan huruf, yaitu isim-isim yang dijerkan dengan menggunakan huruf-huruf jer. Ya, yang jelas itu dijerkan. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruf qasam, wawu, ba, ta, wabi wawu rubba, dan dengan wawu rubba juga bisa seperti warubba lailin, walailin, warubba lailin, walailin ay warubba lailin. Wabi muz wa mungzu, muz yaumil khamis atau muz yaumil jum'ah, itu sudah dijelaskan detail ya di di Awamil Al-Jurjani, itu faedah-faedahnya juga sudah lengkap. Min faedahnya apa saja, ila faedahnya apa saja, itu tinggal kita hafalkan dan kita terapkan. Wa ma yukhfadu bil idhofah. Kemudian yang kedua, adapun isim yang dijarkan dengan menggunakan idhofah, itu berarti mudhof ilaih. Ya, seperti contoh ghulamu Zaidin. Nah, di sini ghulamu Zaidin, ghulam itu mengejarkan lafaz Zaidin, tapi dijarkannya dengan menggunakan mudhof. Wa huwa ala qismaini. Nah, yang dijarkan dengan menggunakan mudhof ini ada 2 macam. Ma yuqaddaru bil lam, ada yang mengira-ngirakan huruf lam seperti ghulamu Zaidin. Ada wa ma yuqaddaru bimin, ada yang dikira-kirakan huruf min, mengira-ngirakan huruf min. Contoh saubu khuzin, wa babu sajin, wa khatamu hadidin, wa ma asbaha dzalik, dan yang menyerupainya. Nah, ini nanti ada pembagian juga kan. Ada idhofah lafzi, ada idhofah maknawi. Idhofah yang seperti ini yang terbagi 2, ada yang muqaddar lam ya bil lam, ada yang muqaddar bimin. Itu pembagian daripada idhofah maknawi. Kalau idhofah lafzi itu dia tidak mengira-ngirakan huruf-huruf jer. Idhofah lafzi itu idhofah secara lafaz, tujuannya itu secara lafaz, yaitu untuk mentaksis, yaitu cirinya ketika mudhofnya itu berupa sifat seperti tolibu ilmin. Tolibu ilmin asalnya tolibun ilman, tapi karena untuk mentakhfif maka sudah diidhofakan tolibu ilmin. Nah, tolib ini sifat isim fa'il, maka dia masuk ke dalam kategori idhofah lafziyah atau mahdhah istilahnya. Kalau yang ini ghairu mahdhah atau maknawi ya, yaitu yang mengira-ngirakan huruf lam atau huruf min. Ghulamu Zaidin ay ghulamun li Zaidin, pembantu miliknya Zaid.
Atau saubu khuzin. Khuzin itu nau'un minal harir. Sajin itu nau'un minal khoshab. Ya, macam dari kayu, entah kayu jati atau kayu apa. Wa khatamu hadidin, dan cincin terbuat dari besi. Jadi takdirnya saubun min khuzin, babun min sajin, khatamun min hadidin. Nah, ada tambahan, Ibnu Malik menambahkan, yaitu dengan mentakdirkan huruf jar berupa fi. Seperti makrul lail. Makrul lail atau arba'ati ashur. Itu makrun fil lail. Arba'atu ashur ay arba'atun fi al ashur. Itu ada tambahan, jadi huruf jar yang dikira-kirakan itu ada 3 kemungkinan. Ada lam, ada min, dan ada fi, ya, ada fi. Dan nanti di sini pun ada syarat-syaratnya atau ada ciri-cirinya. Dan itu lebih detail lagi nanti insya Allah di kitab-kitab yang lebih detail lagi, yang lebih tinggi lagi, itu kita akan mengetahui semuanya lebih detail. Wa ma tabi'un lil ma'fud, adapun yang terakhir yaitu yang ketiga, jar dengan sebab tabi' lil mahfud, mengikuti isim-isim yang sebelumnya. Nah, ini faqad taqaddama fil marfu'at fal yuraji' jami'a zalik. Ini semuanya sudah terlewat ya. Tinggal kita merujaah ulang. Nah, itu tugas kita setelah memahami baru kemudian kita berusaha untuk menerapkannya agar tidak hilang pemahaman kita. Alhamdulillah kita telah selesai membaca kitab Al-Ajurumiyah ini. Semoga apa yang telah kita baca, telah kita dengar, telah kita fahami itu bisa difaham oleh kita semua, bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mempraktekkan membaca kitab, memahami redaksi-redaksi kitab dengan ilmu alat yang kita miliki, ya. Kita bersama-sama tawasul kepada mu'alifnya dan berdoa agar diberikan kemanfaatan, keberkahan serta kefutuhan yang Allah wasilahkan dari mu'alifnya beliau Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sunahaji rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu ila hadratir rahim mu'allifi hadzal kitab. Inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a rizqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a maradana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakati wa karamati wa ulumi wa syarafan wa manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Sina an'amta 'alaihim wa rahmatullahi 'alaihim wa radhiyallahu anhum ya rabbal alamin. Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina syafiina wa karimina wa habibina wa zakhirina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan wa fina ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultani subhanaka la ilaha illa anta 'alaika kama anta asnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu rajida wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim 'ala Muhammad fil akhirin salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil malaili 'ala ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna fanata'ibal hawa. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna binur fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba rahmatika wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi barakati khatmi hadzal kitab wa bi barakati muallifi hadzal kitab. Inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an taftaha qulubana wa an tuwasi'a rizqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a maradana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah wa an tarzuqna fahman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa karamati wa ulama sallallahu alaihi wa nafa'ati min dunya wal akhirah wa bi barakati jami'al ulamil amilin wa syuhada was salihin wal qurra wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddisin
wal muallimin wal musannifin wa nahwin wal sarfiyin wal kufin wal baswarin wal arwahin jami'a ya awliya ilahi ta'ala bima syarikal adwil magharibiha fi barriya wa bahriya jibali wa abdiyati ayna makanum walhum zairun wa la zairu lahum min jami'i raqabi wa naqabi wa jami'i wal abdal wal awtadi wal aqtabi wal khusus wa nakhusus alhamdulillah ونخص خصوصا حضرة الرحيم سيدنا حسين رضي الله عنه ونخص جميع مشايخ الأزهر الشريف وجميع مشايخ جامعتنا ونفعني في دين ودني والآخر على درجة من المغفر ورحمه نخص حضرة الرحيم بي ببركة وكرامة معلومة صلى الله عليه وسلم ونفعني في الدنيا والآخر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf kalau banyak salah keterangan ataupun apa, jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun materi yang disampaikan, mohon maaf. Patut kiranya kita untuk membenarkan, mengoreksinya, karena jika ada yang lebih, keterangan yang benar yaitu semata-mata datang dari Allah. Tapi kalau banyak kekurangan yaitu memang murni dari diri saya pribadi, sehingga saya memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.